Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Uliatin Sumaroh dan rekan-rekan guru lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat duduk kembali bersama, belajar bersama dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita menjadi insan yang mulia. Pada kegiatan diseminasi budaya positif ini akan dibagi dengan beberapa acara, yakni acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan oleh kepala sekolah, ketiga pelaksanaan diseminasi budaya positif, keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Uliatin Sumaroh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala washabihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Khadijah Riswani CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang, yang saya hormati rekan-rekan guru BKP Sidoarjo. Pada siang hari ini mari kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat memenuhi, yaitu untuk menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Khadijah Riswani. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita berjalan yang benar berupa ajaran Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khadijah Riswani dan semua dewan guru yang pada siang hari ini meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pemahaman budaya positif. Semoga ilmu yang kita dapat ini nanti bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi dan bagi lembaga kita pada umumnya. Ibu-ibu yang saya hormati, pada siang hari ini mari kita buka bersama, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Khadijah Riswani. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam acara siang hari ini diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Uliatin Sumaroh. Selanjutnya, yakni pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Khadijah Riswani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk sama-sama belajar. Di kesempatan ini, saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Ini nanti pada kegiatannya saya minta ibu-ibu untuk aktif berpartisipasi bersama. Kita di sini sama-sama belajar untuk mewujudkan budaya positif di satuan pendidikan kita. Ibu-ibu tidak perlu khawatir ketika berpendapat itu salah atau benar. Semua pendapat itu sebenarnya benar, tinggal nanti kita akan mengarahkan apakah itu sesuai dengan poin-poin atau konsep yang ada pada budaya positif. Bisa kita mulai ya ibu-ibu? Bisa. Ini merupakan profil dari saya. Saya adalah Gariza Riswari yang mengajar di TK Tribakti dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Sebelum kita masuk pada pembelajaran konsep budaya positif, marilah kita membuat kesepakatan bersama untuk menjalankan kegiatan diseminasi dan juga diskusi bersama tentang budaya positif. Saya sudah membuat di situ ada 4 poin kesepakatannya. Yang pertama, selalu tersenyum. Yang kedua, aktif. Ketiga, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Keempat, menghargai pendapat teman. Dari 4 itu, apakah ada poin yang perlu ditambahkan, ibu-ibu? Oke, kan sudah cukup, berarti ini yang kita lakukan selama kita berdiskusi hari ini, oke? Sepakat nih, Bu? Sepakat. Oke. Konsep budaya positif ini ada 6. Ibu-ibu, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru perlu membuat situasi belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Kemudian, untuk kita bisa membuat budaya positif yang ada di lingkungan kita ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan juga dilakukan anak-anak berdasarkan kesadaran dirinya, maka kita harus memahami konsep yang ada pada budaya positif. Konsep pertama yaitu disiplin positif, konsep yang kedua motivasi perilaku manusia, konsep ketiga keyakinan sekolah atau kelas, konsep keempat kebutuhan dasar manusia, konsep kelima posisi kontrol guru, dan konsep keenam yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita mempelajari 6 konsep tersebut, kita lihat dulu, Bu, paradigma baru dan paradigma lama tentang pembelajaran. Bahwasanya pada 2 tahun yang lalu kita menggunakan kurikulum K13 yang di sana ternyata yaitu lebih banyak menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan
dan menemukan makna belajarnya sendiri. Kemudian pemerintah membuat kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka yang sudah disesuaikan sesuai dengan tantangan yang ada pada abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, mampu memecahkan masalah dan mampu membuat dan juga memanfaatkan literasi digital. Dari pembelajaran dengan paradigma baru tersebut, maka guru harus bisa merancang pembelajaran berdasarkan dengan prinsip-prinsip diferensiasi, sehingga peserta didik belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwasanya memang profil pelajar Pancasila adalah karakter yang ingin dicapai pada kurikulum Merdeka ini. Sampun paham Bu untuk paradigma pembelajaran ini? Kalau sudah paham, saya lanjutkan pada konsep yang pertama. Konsep pertama adalah disiplin positif. Ibu-ibu mungkin ada yang mau menanggapi atau memberikan beberapa kalimat untuk mengartikan disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif. Oh oke, silahkan Ibu Sumarni. Disiplin positif adalah Disiplin positif ya. Disiplin positif adalah disiplin dalam hal-hal kebaikan. Yang otomatis disiplin positif ini adalah tuntutan yang katanya tadi budaya sekolah, ya budaya positif sekolah, budaya positif, tuntutan anak-anak sesuai dengan norma-norma yang ada. Dan diharapkan disiplin positif ini benar-benar menjadi karakter yang nantinya anak-anak dari pendidikan, misalnya dari sekarang dari PAUD sampai nanti selanjutnya bisa melekat dan benar-benar sudah dimiliki oleh anak-anak. Terima kasih. Tepat sekali Ibu Sumarni. Disiplin positif ya. Kita ulas kembali ya. Yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sesuai ya, dengan pendapat yang sudah disampaikan oleh Bu Sumarni ya. Alhamdulillah. Kemudian di sini disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak-anak ini mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak terpengaruh lagi dari faktor-faktor eksternal yang ada di lingkungannya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dan pujian maupun hukuman. Dari pengertian di atas, maka sebagai pendidik kita berperan menciptakan murid memiliki disiplin diri, sehingga murid itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Ini merupakan karakter profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis.
Diharapkan dimensi-dimensi ini menjadi karakter anak-anak di masa depan untuk menghadapi tantangan zaman di abad 21. Kita lanjutkan, Bu. Bisa dipahami ya disiplin positifnya? Konsep budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, motivasi manusia dalam berperilaku yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Pada motivasi perilaku nomor 1, 2, ini adalah motivasi perilaku manusia eksternal. Ini dipengaruhi oleh adanya hukuman atau penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ini merupakan motivasi yang internal. Ini adalah yang kita harapkan pada murid-murid kita dalam berperilaku. Dia sudah bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Bisa dipahami ya Bu, poin konsep yang kedua. Kita lanjutkan keyakinan kelas atau sekolah. Adakah yang tahu keyakinan kelas atau sekolah itu apa sih? Monggo. Keyakinan kelas atau sekolah itu membuat kesepakatan antara guru dan murid. Monggo silakan. Betul Bu Ima. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa. Dan selanjutnya saya tambah ya Bu Ima ya. Kesepakatan itu selain dibuat oleh guru dan siswa, kesepakatan itu harus dilakukan bersama-sama. Baik itu guru maupun siswa juga harus melakukan bersama-sama, bukan hanya siswa saja, begitu. Baik, terima kasih pendapatnya. Untuk pendapat dari Bu Ima dan Bu Sumarmi sangat tepat. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Keyakinan memang dibuat bersama dengan murid dan juga dilakukan bersama dengan murid dan guru. Kita perdalam lagi di sini. Pada keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tepat ya? Pendapatnya bahwa memang keyakinan kelas itu adalah kesepakatan keras yang dibuat bersama dengan murid, dilaksanakan juga oleh guru dan murid, kemudian diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian ditambah dengan menggunakan kalimat-kalimat positif yang mudah diingat dan dipahami oleh anak. Karena kita berada pada jenjang fase pondasi, yaitu di taman kanak-kanak. Jadi kita butuh menyederhanakan kalimat supaya anak-anak bisa paham sehingga mereka bisa melakukan. Oke, selanjutnya di sini
urutan atau langkah-langkah utama dalam menentukan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Jadi keyakinan kelas ini lahir dari peraturan terlebih dahulu. Kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, kita sebagai guru harus tetap meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu apakah masih bisa relevan dilaksanakan. Jika ada tingkatan disiplin positif pada anak-anak, maka kita akan membuat keyakinan kelas yang lebih detail lagi. Betul ya? Ini adalah praktek keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Pertama tadi, di sini saya perannya yaitu memimpin diskusi, menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Jadi ketika nanti jenengan menerapkan pada kelas jenengan, itu diawali dengan menjelaskan keyakinan kelas itu apa kepada murid. Kemudian menanyakan peraturan yang diperlukan di dalam kelas. Di sini ada beberapa pendapat yang sudah saya ambil, yaitu yang pertama pendapat Ananda Hurin, yaitu tidak boleh rebutan. Kedua, pendapat Adam, tidak boleh bertengkar. Ketiga, pendapat Naila, tidak membuang sampah di dalam kelas. Dan keempat adalah pendapat Mumtaz, yaitu tidak mengejek teman dan harus antri. Kita terapkan lagi praktek keyakinan kelas yang kedua. Yang kedua di sini, guru berperan menginstruksikan kepada anak untuk dijadikan dalam kalimat yang positif dengan menghilangkan kata tidak atau jangan. Ini tadi pendapat Ananda Hurin. Kalimat positifnya menjadi berbagi sesama teman. Pendapat Ananda Adam, kasih sayang sesama teman. Kemudian pendapat Naila, menjaga kebersihan kelas. Pendapat Mumtaz, menghargai teman. Kemudian kita rumuskan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kelas pada kelompok yang sudah disepakati. Ini yang saya temukan keyakinan kelas pada kelompok B1 yang saya ambil, yaitu pertama, menghargai semua teman. Ini sudah memuat banyak sekali, seperti tidak mengejek, kemudian tidak membeda-bedakan teman, mau berteman dengan semuanya, tidak pilih kasih terhadap teman, begitu. Kemudian berbagi dan saling tolong-menolong dengan teman. Ketiga, kasih sayang kepada sesama teman. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita perluas lagi bahwasanya menjaga kebersihan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga ada di halaman kelas dan juga di tempat bermain di luar. Kemudian peran guru selanjutnya yaitu menanyakan perilaku yang mencerminkan keyakinan yang sudah disepakati. Pada pendapat Ananda Hurin, yaitu perilaku yang dimunculkan yaitu meminjami teman pensil dan gantian bermain. Pada pendapat Ananda Adam, tidak melakukan kekerasan. Maksudnya di sini tidak memukul teman, tidak mencubit, tidak anak biasanya itu kan menggunakan kata-kata yang tidak pantas kepada teman. Jadi kekerasan di sini tidak hanya
perilaku saja, nggih, juga sebagai ucapan. Gitu nggih. Kemudian pada pendapat Naila yaitu membuang sampah di tempat sampah dan beres-beres setelah belajar. Kemudian pada pendapat Ananda Mumtaz di sini perilaku yang mencerminkan keyakinan yaitu berkata baik, tidak menyakiti teman. Di sini kemudian kita sebagai guru pada tahap yang sudah tahap menuju akhir yaitu memimpin diskusi peran murid dan peran guru yang harus dilakukan. Murid-murid menyampaikan bahwasannya peran dirinya sendiri di sekolah yaitu belajar, kedua selalu semangat, ketiga bermain bersama, dan keempat melakukan keyakinan. Melakukan keyakinan ini yaitu melaksanakan keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian peran guru. Nah, kami ini saling bertukar pendapat. Saya dengan murid, yaitu anak-anak ternyata mengatakan bahwa belajar itu mintanya dilakukan dengan bermain. Kemudian memang diketahui sendiri bahwasannya di taman kanak-kanak itu pembelajarannya dilakukan dengan bermain sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian di sini saya menambahkan yaitu memenuhi kebutuhan murid. Kemudian yaitu bersikap sabar terhadap murid. Dan yang terakhir yaitu menjaga murid. Katanya anak-anak, murid perlu menjaga murid karena kan memang pasti di setiap kelas itu ada anak yang bertingkah usil, itu pasti. Dan katanya murid itu perlu jaga, jadi murid tidak boleh sampai lengah ketika di dalam kelas. Begitu. Bisa dipahami nggih? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan pada konsep budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang sudah dibuat, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Kita lihat di sini ada 5 poin kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan 5 adalah kesenangan. Kita lihat yang pada poin kebutuhan dasar manusia pertama, bertahan hidup. Bisa berwujud makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini dapat terwujud yaitu rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini meliputi
harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pada poin kebebasan ini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Di sini meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini adalah salah satu contoh studi kasus. Di sini ada Kiki. Kiki ketika istirahat selalu membawa bola ke dalam kelas. Kiki memainkan bola di dalam kelas. Hal ini sangat mengganggu bagi teman karena tempat bermain bola tidak sesuai. Analisis kebutuhan Kiki, yaitu Kiki membutuhkan kesenangan. Bermain bola ternyata adalah hobi dari Kiki. Jadi Kiki membutuhkan itu untuk menyalurkan hobinya dan juga melatih fisik motoriknya. Bagaimana guru berperan dalam menangani kasus Kiki? Yaitu pertama dengan menanyakan terlebih dahulu kepada Kiki, mengapa Ki kok bermain bola di dalam kelas? Setelah mendapatkan jawaban, guru dapat memberikan saran atau masukan dengan mengarahkan Kiki. Ki, bermain bola itu apakah dilakukan di dalam kelas? Tidak, Bu. Bermain bola seharusnya dilakukan di luar ruangan. Nah, itu Kiki sudah tahu. Berarti setelah ini Kiki bisa bermain bola di luar ruangan, ya. Bayangkan Ki, kalau Kiki ketika bermain di dalam kelas, kemudian Kiki menendang bola dan di sana ada vas bunga, kemudian mengenai vas bunga, apa yang terjadi pada vas bunga itu, Ki? Vas bunga itu akan jatuh dan pecah, Bu. Nanti kalau teman-teman berlari di situ, nanti pecahan kacanya bisa mengenai kaki teman. Nah, itu Kiki sudah tahu. Apa akibat jika Kiki bermain bola di dalam kelas? Apakah bisa Kiki merubah perilaku Kiki ini? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu ayo kita sekarang bermain bola di lapangan atau di halaman. Tuh, oke? Ini di sini guru itu bisa memang ketika menghadapi anak yang seperti itu bersikap konsekuensi, dan ketiga restitusi. Yang saya contohkan tadi adalah restitusi dengan berdialog bersama dan memecahkan masalah bersama Kiki. Begitu. Untuk yang penghukum sendiri di situ adalah penghukum itu ciri-cirinya yaitu tidak terencana tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Penghukum ini bersifat satu arah, dapat berupa hukuman fisik maupun kata-kata verbal. Kemudian pemberian atau pelaksana konsekuensi di sini yaitu terencana, disepakati. Murid di sini tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu pelaksana restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan melaksanakan secara
kolaboratif untuk mencari solusi bersama mungkin. Paham ya Bu ya? Kita lanjut ya. Ini adalah yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, apakah ibu-ibu ada yang bisa membantu untuk membacakan penghukum itu yang seperti apa? Monggo, mungkin dari Bu Solika. Bisa dibaca dari sana. Adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman orang-orang yang menjalankan fungsi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, terima kasih. Jadi penghukum ini seharusnya sudah tidak dilakukan Bu, karena memang ini sudah tidak relevan lagi jika diterapkan pada Gen Z sekarang ini. Jika jenengan masih melakukan penghukum, bisa saja nanti anak-anak itu malah membenci jenengan pada masa depannya. Yang diingat-ingat menjadi yang jelek, padahal tidak selalu kita melakukan menghukum kepada anak, ya. Kemudian yaitu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Contoh kata-katanya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga, dan murid pasti merasa bahwa dirinya telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tuh. Kemudian pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik guru terhadap murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka dengan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Di sini guru selalu menemani murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya.
Bukan gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin ditimbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu itu saja, tidak pada guru lainnya. Murid akan tergantung pada satu guru yang memiliki posisi teman tersebut. Selanjutnya yaitu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau di sini ini ada peraturan dan konsekuensi yang dijalankan bersama murid. Kemudian pertanyaan yang diajukan pada seorang pemantau yaitu biasanya, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan daftar cek atau stiker maupun slip catatan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Paham ya? Ini adalah posisi yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi yang paling tinggi yang diharapkan dapat kita lakukan sebagai guru dalam menerapkan budaya positif. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Jadi tidak apa-apa jika sebagai guru jenengan masih pada posisi teman atau pemantau. Kita akan berkembang untuk menjadi pada posisi manajer. Kemudian jika ada memang perilaku anak atau kesalahan anak yang tidak bisa diselesaikan dengan manajer, maka kita akan bisa kembali lagi pada posisi teman dan juga pemantau. Begitu nggih? Kemudian di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Seorang manajer dapat berkata yaitu, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana untuk memperbaiki hal ini. Oke? Jadi di sini tugas seorang manajer yaitu bukan untuk mengatur perilaku manusia, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompok dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Bisa dilihat pada tabel ini. Di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil sukses, dan identitas berhasil sukses juga melalui kontrol diri. Yang di tengah ini melalui kontrol dari luar. Pada identitas gagal yaitu ada
penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi setelah ini saya harapkan kita sudah tidak pada posisi penghukum dan merasa bersalah. Karena apa dampaknya? Dampaknya pada anak dapat mengulangi kesalahan, anak merasa rendah diri. Yang kita dapat lakukan yaitu teman, pemantau, dan jika jenengan memang sudah sangat menguasai dua posisi tersebut, saya harapkan nanti jenengan dapat menerapkan restitusi. Jadi jenengan sudah pada posisi manajer untuk menghasilkan identitas berhasil sukses pada anak melalui kontrol dirinya sendiri. Tunggu. Posisi kontrol guru. Di antara 5 tadi sudah saya sebutkan bahwasanya posisi yang paling ideal yaitu posisi manajer, di mana posisi itu membantu murid dalam belajar maupun memecahkan masalah. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Berikut adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid, maksud saya kasus ini yaitu murid tidak mau mengerjakan kegiatan yang sudah diperintahkan oleh guru. Ketika guru pada posisi penghukum, bisa saja guru sana berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Jadi guru ketika anak-anak tidak mengerjakan kegiatan main, guru langsung memberikan hukuman tersebut. Kemudian pada saat murid tidak mau mengerjakan kegiatan main, nah ini contoh pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Bisa dilakukan, contohnya yaitu kesekian kali ibu sudah bilang, ibu kecewa terhadapmu, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan seperti ini. Kemudian pada posisi kontrol teman yaitu, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita bermain bersama. Untuk posisi pemantau yaitu, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Dan ini adalah posisi manajer yaitu posisi yang paling tinggi. Di sini maka guru dapat melakukan dengan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas atau sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Oke. Sekarang waktunya kita tebak-tebakan Bu, supaya boten ngantuk ya. Posisi kontrol apakah aku? Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Monggo ada yang mau menjawab. Posisi kontrol apa ya ini? Merasa bersalah. Kita lihat, iya. Itu adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Karena apa? Di situ ada kata-kata kecewa. Gitu, ya. Selanjutnya, tebak-tebakan yang kedua. Kamu selalu datang terlambat, sekarang cepat keliling lapangan 3 kali. Posisi apa Bu? Penghukum. Iya, ini langsung diucapkan oleh guru tanpa ada peraturan dan konsekuensi bersama. Jadi ini adalah posisi penghukum. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi apa Bu? Iya, benar sekali Bu Solika. Kita lihat nih.
Iya, ini adalah manajer. Lah, di sini kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lah, ini adalah peran guru dengan memberikan pertanyaan untuk memperbaiki diri. Jadi di sini terjadi dialog. Anak-anak berpikir bersama dan berunding bersama guru bagaimana cara memperbaiki masalah yang sudah terjadi. Gitu nggih. Kemudian ayolah kerjakan tugas ini demi ibu supaya bisa memberimu nilai yang baik. Posisi apakah ini, Bu? Ini adalah posisi teman. Kemudian selanjutnya, kamu tidak selesai mengerjakan semua kegiatan main hari ini. Apakah kamu tahu konsekuensi bila tidak selesai mengerjakan tugas? Pemantau. Iya, ini adalah posisi pemantau. Di situ sebelum terjadi permasalahan berarti sudah ada peraturan dan kesepakatan jika melanggarnya atau sudah membuat konsekuensi bersama. Jadi ini adalah posisi kontrol pemantau. Mudah nggih? Sudah paham nggih? Kenapa sulit, Bu? Karena baru nanti bisa dipelajari lagi. Saya rasa saya itu masih di posisi teman dan memantau. Untuk teman manajer ini Jauh Bu. masih jauh. Dan sudah pernah saya lakukan sih sebenarnya. Jarang. Tapi kan sudah pernah Bu Imam itu sebagai guru sudah ada yang lain. Tapi kan kita juga tidak mantap Bu Imam ya. Apa yang kita lakukan itu ada di mana. Sehingga kalau ada seperti ini kan kita baru tahu. Oh saya di sini, saya di sini. Kita tidak tahu posisi kita di mana. Jadi dengan ini kita belajar bersama posisi kita itu sekarang berada di mana, dan kita bersama-sama untuk memperbaikinya. Untuk melakukan sebagai posisi manajer, saya rasa kemungkinan besar itu guru sudah melaksanakan, Bu. Cuma mungkin belum detail begitu sesuai. Belum menyadari bahwa sudah melakukan posisi manajer bersama dengan murid. Kita perdalam lagi, Bu. Ada konsep yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah ada posisi-posisinya. Posisi yang paling tinggi tadi adalah manajer. Dan manajer ini pasti bisa melakukan kegiatan restitusi. Adakah yang tahu? Mungkin juga pernah mempelajari pada pembelajaran mandiri di BMM tentang restitusi. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Monggo. Menurut saya restitusi ini proses ya. Bagaimana guru itu membawa anak untuk menyadari kalau anak itu melakukan kesalahan, begitu. Sehingga anak tersebut bisa memperbaiki diri berdasarkan kesadaran dirinya itu tadi, rasa sadarnya itu tadi, dia membawa untuk lebih memperbaiki, gitu. Tepat sekali. Memang restitusi ini adalah sebuah proses di mana kita memberikan pengarahan kepada anak dengan pertama stabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah,
Ketiga, menanyakan proses. Pada stabilkan identitas ini, anak akan mengutarakan alasannya mengapa melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi benar bahwa anak menyadari kesalahannya. Kemudian mencari solusi bersama guru. Dari permasalahan itu, bagaimana sebenarnya sikap yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau masalah yang sedang dihadapi anak. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi ketika validasi tindakan di situ pasti anak menyampaikan apa perilaku yang salah. Di sini kita menyambungkan pada keyakinan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Gitu. Oke, jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan anak yang mandiri dan tanggung jawab. Pada tahap pertama menstabilkan identitas, yaitu merupakan prinsip di mana murid melakukan kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada murid. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu yang bisa dilakukan pada kegiatan menstabilkan identitas ini. Oke? Selanjutnya pada validasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru tidak lagi memberikan stimulus respon melainkan proaktif, sehingga dapat mengenali dan memenuhi kebutuhan murid. Yang dapat dilakukan yaitu dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ini maksudnya guru mengarahkan pada perilaku yang lebih baik. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menyakiti orang lain, seperti itu. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid akan mendapatkan pertanyaan dan arahan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan salah yang dilakukan. Ini dapat dilakukan dengan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau kita yakini, kelas yang ideal seperti apa sih yang kamu inginkan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan seperti itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Kemudian ini adalah posisi manajer melalui restitusi, melalui pelaksanaan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas.
tadi menurutnya dengan keras saya kalau terjadi begini Itu tadi adalah penerapan restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Mohon maaf untuk audionya tidak bisa keras karena ada satu kendala, tapi bisa dipahami kan Bu ya di situ bahwa kita melakukannya itu melalui konseling Bu. Jadi tidak dilakukan pada saat kejadian di kelas. Kita beri jeda waktu sedikit untuk anak-anak tenang, untuk anak-anak memahami perilakunya, kemudian untuk anak-anak juga merenungi apa yang sudah dilakukan.
Baru nanti kalau anak sudah siap untuk dilakukan berdialog bersama, kita panggil di tempat tersendiri, tidak bersama teman. Begitu ya? Itu untuk melaksanakan restitusi. Bagaimana ibu-ibu, apakah tertarik untuk mengembangkan diri pada posisi manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi jika mendapati perilaku yang menyimpang pada anak? Apakah sudah siap, Bu? Ya, siap Mbak, siap harus dicoba. Memang itu untuk kemajuan. Iya, siap tidak siap harus kita coba terlebih dahulu untuk mewujudkan kesadaran anak-anak dan melatih anak-anak untuk dapat memecahkan masalahnya secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Hal ini memang tidak bisa berdampak instan. Kalau kita pada posisi penghukum, mungkin saja ketika kalau kamu tidak mau mengerjakan, ya sudah, kamu nanti berdiri sampai akhir pembelajaran di depan kelas. Iya, anak-anak mungkin akan mengerjakannya, tapi di situ ada keterpaksaan. Jika ada keterpaksaan, maka dapat dipastikan perilaku itu akan dapat muncul kembali, ya kan? Belum ada kesadaran diri. Iya, karena belum muncul motivasi intrinsiknya. Oke. Jadi penerapan restitusi ini tidak bisa akan menghasilkan hasil yang instan. Kita akan tetap berproses dan selalu mengingatkan dan berdialog bersama murid. Ini nanti dapat berdampak pada masa depan murid. Nggih? Sepakat nggih untuk merubah diri nggih? Ya, insyaallah bersepakat. Oke, Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, yuk kita sama-sama merefleksikan diri. Pada pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari hari ini? Adakah hal-hal menarik yang sudah Anda dapatkan pada proses diseminasi budaya positif pada siang ini? Silahkan ibu siapa yang mau berpendapat untuk menyampaikan refleksi diri pada nomor 1. Monggo untuk angkat tangan. Silahkan untuk Bu Sumani. Ini saya lebih tertarik pada yang terakhir ya, sebagai posisi sebagai manajerial tadi, manajer, lalu di apa itu tadi Bu Riris? Yang ada segitiganya tadi. restitusi. Hah? Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Tapi di sini saya mengkaji pada diri saya sendiri, saya berefleksi bahwa saya sudah melakukan sebagian, tapi saya lebih berdominan pada yang ketiga dan keempat kayaknya di situ. Teman dan iya. Saya kadang bisa membuat masalah bersalah, kadang teman, kadang yang satu itu pemantau juga. Jadi masih saya belum bisa melakukan ini lebih baik ini, sehingga ini nanti dengan desiminasi ini nanti kita katakanlah sudah mempunyai bekal ya Bu ya, walaupun belum begitu mantap ini kayaknya saya sudah punya bekal, karena ini adalah yang pertama kali saya terima. Saya sudah punya bekal untuk ke sana, dan insya Allah nanti akan saya pelajari lagi untuk menambah bekal saya untuk melaksanakan. Karena ini kalau tidak cukup bekal nanti saya bisa salah dalam melangkah. Saya takut itu refleksi saya. Terima kasih Bu Sumani.
Memang untuk mempelajari konsep-konsep ini kan sebenarnya banyak sekali poin-poinnya, sehingga memang tidak bisa dipelajari dan dipahami hanya dalam 1 hari ini. Ya. Jadi ini nanti bisa ditindaklanjuti dengan membuka pembelajaran mandiri atau pelatihan mandiri di PNM juga ada. Ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sumarti bahwasanya yang menarik pada pembahasan ini adalah di posisi manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi. Karena tadi sudah disampaikan bahwa ini menarik, saya harapkan bahwa nanti dapat diperdalam dan juga dipraktekkan pada murid di satuan pendidikannya. Oke. Selanjutnya pada refleksi diri yang kedua. Perubahan apa yang terjadi pada pemikiran Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah belajar hari ini? Monggo Ibu yang mau berpendapat. Bisa dipahami dulu pertanyaannya. Silahkan. Untuk Bu Imam. Kalau menurut saya selama ini ternyata memang banyak kesalahan yang kami lakukan. Itu harus diperbarui lagi untuk menuju yang lebih baik lagi. Kalau sepertinya yang sering kita ucapkan memang benar. Jangan, nggak boleh, jangan. Itu pun jelas memang selama ini yang kita lakukan seperti itu ya. Ternyata kalau kita sudah tahu, kita harus menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Kalimat itu tidak boleh, harus menggunakan kalimat yang pas. Ya. Makanya itu saya merasa harus berubah, memang harus. Karena itu memang untuk kelancaran anak-anak dan untuk menuju anak biar sukses. Dia tidak merasa terkucilkanlah anaknya. Seperti itu. Oke, terima kasih, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah sadar dari kemarin-kemarin habis kurang sadar. Oke, itu adalah pembelajaran yang sudah disadari oleh Bu Ima. Kemudian yang ketiga, refleksi diri yang ketiga yaitu sebelum mempelajari budaya positif berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang. Tadi yang pertama kan ada penghukum, kedua apa Bu? Membuat dia Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling tinggi yaitu manajer. Adakah yang dapat merefleksikan diri yang biasanya seringkali dilakukan kemarin-kemarin, posisi yang mana, dan sekarang setelah tahu bahwa posisi itu ternyata ada yang berdampak baik dan ada yang berdampak buruk, itu bagaimana perasaannya sekarang? Gitu. Yang mau menyampaikan Ibu? Monggo untuk Bu Mulia. Sebelum kita mempelajari budaya positif pada hari ini, kita dulu semuanya adalah sebagai pemantau, di mana anak-anak itu selalu kita pantau posisi dia waktu pembelajaran, dan kita juga sebagai penghukum, di mana anak-anak tidak bisa menuruti hati kita pasti, ya belum selesai. Nah itu juga merupakan hukuman pada anak-anak, dan bagaimana kita akan merubah diri kita untuk bisa menjadi teman bagi anak-anak dan menempatkan posisi kita sebagai posisi tertinggi, yaitu ke posisi manajerial, walaupun itu masih jauh sekali untuk kita terapkan di lembaga kami. Begitu mungkin kira-kiranya yang kita rasakan pada siang hari ini. Terima kasih Bu Lia. Ya.
Masih belum terlambat Bu, masih banyak waktu untuk kita mempelajari, merubah diri dan juga menerapkan pada murid dengan melakukan posisi kontrol yang paling tinggi, yaitu manajer. Oke, mari kita sama-sama merubah diri bahwasanya memang posisi yang kita lakukan pasti berdampak pada murid. Kemudian refleksi diri yang terakhir yaitu sebelum kegiatan ini pernahkah Anda melakukan kegiatan restitusi bersama murid? Tahap mana dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Ada yang pernah melakukan restitusi, Bu? Yang tadi segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan yang ada pada video tadi yang sudah saya tampilkan, yang sudah saya pernah lakukan bersama murid. Yang sudah pernah melakukan? Oke, silahkan Bu. Insya Allah kami sudah melakukan, cuma kurang tepat tempatnya. Kalau kemarin kami menanya pada anaknya itu memang saat pembelajaran kegiatan pembelajaran belum dilaksanakan. Jadi saat mau pulang kami sudah memberitahu, lalu ya hari ini hari apa, besok hari apa, waktunya potong buku karena sudah panjang. Ternyata saat hari waktunya masuk masih ada yang panjang bukunya. Memang langsung saya tanya, kan tempatnya yang salah. Kita sambil duduk-duduk belum waktunya. Loh, bukunya kok masih panjang? Kenapa tidak dipotong? Ibuku nggak bisa Bu Guru, ibuku kerja. Capek katanya. Oh gitu. Kalau gitu sini saya bantu, saya potong. Saya merasa sudah melakukannya, cuma kurang tepat tempatnya. Hanya itu. Oke, memang untuk restitusi itu memang kita berikan jeda pada anak, kemudian kita melakukan proses restitusi itu pada tempat tersendiri, tidak bersama dengan teman-temannya. Okay? Kemudian di restitusi ini itu harus dilakukan dengan urut Bu. Dimulai dari tadi, menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi perilaku yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu harus dituntut. Makanya sebelum kita melaksanakan kepada anak-anak, kita harus memahami dulu. Apakah dari diskusi ini masih ada yang perlu dibahas ibu-ibu atau ditanyakan? Alhamdulillah. Kalau sudah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu yang telah meluangkan waktu dan bersedia belajar bersama saya dan juga berbagi pengalaman di kelas. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perilaku maupun kata-kata yang kurang pas pada ibu sekalian. Salam dan bahagia Bapak Ibu, salam dan bahagia Ibu Guru, sehat selalu untuk kita semua. Semangat untuk berubah demi kemajuan dan kesuksesan murid kita. Semangat! Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yeni Agustina selaku guru kelas di kelompok B di TK Tri Bakti Sidoarjo. Saya sangat merasa terbantu dengan kegiatan diseminasi budaya positif. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan berbagi ilmu dan praktek ini, yang mana ini sangat membantu untuk memperbaiki diri dan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.